Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggraini dengan nomor NPM 233111035 dari Prodi Sistem Informasi 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan koperasi. Pengertian perusahaan koperasi. Perusahaan koperasi adalah badan usaha yang memiliki tujuan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Seperti halnya perusahaan lainnya, perusahaan koperasi juga memerlukan akuntansi untuk mengelola keuangannya. Jenis-jenis transaksi yaitu transaksi setoran. Transaksi setoran di koperasi bisa berbentuk setoran modal yang akan menentukan kepemilikan, simpanan pokok dan simpanan wajib, serta setoran modal yang tidak akan menentukan kepemilikan, simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka, dan lainnya. Transaksi pelayanan. Transaksi pelayanan adalah proses pembayaran yang dilakukan oleh anggota koperasi untuk mendapatkan berbagai pelayanan dari koperasi. Pelayanan yang diberikan oleh koperasi dapat berupa pinjaman, pembebasan biaya administrasi, pembelian produk, dan layanan lainnya. Transaksi pelayanan juga dapat berupa pembayaran untuk berbagai pengeluaran seperti biaya administrasi, bunga, biaya pemeliharaan, dan sebagainya. Transaksi koperasi dengan non-anggota. Transaksi antara koperasi dengan non-anggota adalah transaksi yang dilakukan oleh koperasi dengan orang luar yang bukan anggotanya. Transaksi ini meliputi layanan pembayaran, penjualan produk, jasa, dan lainnya. Transaksi ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan koperasi dan membantu masyarakat sekitar. Transaksi khusus. Transaksi khusus pada koperasi adalah sebuah proses yang dapat membantu anggota koperasi mengatur keuangan dan pembayaran. Transaksi ini bisa berbentuk penerimaan pengembalian modal penyertaan proyek, penerimaan hibah donasi, pembentukan dana cadangan, dan pembebanan biaya koperasi. Selanjutnya, tahapan transaksi dalam pencatatan ke dalam buku jurnal. 1. Mengumpulkan bukti transaksi. Kumpulkan seluruh bukti transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. 2. Mengidentifikasi keaslian bukti transaksi. Identifikasi keabsahan bukti transaksi tersebut. Pastikan telah melalui prosedur dengan benar dan waspadai tentang kecanggihan teknologi masa kini yang dapat memungkinkan siapa saja mencetak bukti transaksi palsu. 3. Membuat jurnal transaksi. Setelah identifikasi bukti transaksi selesai, selanjutnya masukkan seluruh data transaksi tersebut ke dalam jurnal. 4. Membuat buku besar. Setelah jurnal transaksi selesai dibuat, selanjutnya data dari jurnal transaksi dipindahkan ke dalam buku besar. 5. Membuat laporan keuangan. Setelah data transaksi telah dicatat dalam buku besar, selanjutnya data tersebut digunakan untuk membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Berikut adalah contoh transaksi akuntansi koperasi. Selanjutnya yaitu membuat recording ke ayat jurnal. 1. Tanggal transaksi. Tentukan tanggal transaksi yang akan dicatat. Ini harus mencerminkan tanggal sebenarnya ketika transaksi terjadi. 2. Identifikasi akun. Identifikasi akun-akun yang terlibat dalam transaksi. Misalnya, akun kas, piutang, persediaan, hutang, pendapatan, beban, dan sebagainya. 3. Debit dan kredit. Tentukan apakah transaksi akan dicatat sebagai debit atau kredit untuk setiap akun yang terlibat. Pada dasarnya, debit adalah penambahan ke akun-akun seperti kas, persediaan, atau piutang, sedangkan kredit adalah pengurangan. 4. Deskripsi transaksi. Jelaskan secara singkat transaksi tersebut. Pastikan deskripsi ini cukup jelas untuk memahami tujuan dan rincian transaksi. 5. Catatan pendukung. Untuk transaksi yang kompleks atau berjumlah besar, seringkali diperlukan dokumen pendukung seperti faktur, kwitansi, atau kontrak. 6. Contoh pencatatan. Contoh 1. Penerimaan kas dari anggota. Debit, kas. Kredit, pendapatan anggota. Contoh 2. Pembelian persediaan dengan utang. Debit, persediaan.
kredit, utang usaha. Contoh 3. Pembayaran utang kepada pemasok. Debit, utang usaha. Kredit, kas. 7. Rekonsiliasi dan verifikasi. Pastikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Jika tidak, periksa kembali pencatatan untuk memastikan tidak ada kesalahan. 8. Tanda tangan dan otorisasi. Pencatatan dalam jurnal umum harus ditandatangani dan diotorisasi oleh pihak yang berwenang dalam koperasi. 9. Penyimpanan rekaman. Simpan rekaman pencatatan dengan rapi dan aman untuk referensi di masa mendatang. Berikut adalah contoh ayat jurnal akuntansi koperasi. Selanjutnya yaitu, berikut langkah-langkah untuk membuat buku besar akuntansi koperasi. 1. Identifikasi jenis transaksi yang terjadi dalam perusahaan koperasi, seperti pembelian barang, penjualan barang, penerimaan simpanan, dan penyaluran pinjaman. 2. Mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal umum dengan mengisi kolom-kolom yang ada, seperti tanggal, nama akun, keterangan, dan nominal. 3. Memindahkan data dari jurnal umum ke dalam buku besar dengan mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis akun yang terlibat. 4. Memasukkan data transaksi ke dalam akun yang sesuai di buku besar dengan mengisi kolom debit dan kredit. 5. Menyusun laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Berikut contoh dari buku besar. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.